Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, buat kalian dimanapun kalian berada yang menonton video ini, semoga selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan isi dari pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ilham. Nama saya Heni Veronica Nenggolan. Saya Citra Damisi Tanggang. Saya Laisla Bonita. Perjanjian menjadi hal yang penting agar tidak timbul atau muncul masalah di kemudian hari akibat kita kurang mengerti dan pahamnya seseorang dalam membuat perjanjian. Membuat perjanjian secara tertulis akan memudahkan kita ketika ada masalah, entah itu ketika ada transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum, tentunya harus dibuat secara tertulis di hadapan notaris agar memiliki pembuktian yang sempurna. Yang pertama ada kata sepakat. Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai apa saja hal yang pokok yang akan diperjanjikan. Hal itu merupakan hal yang dasar. Kesepakatan itu harus dicapai tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Pada tahap ini, pihak ada yang dinamakan tusteming atau pihak yang memberikan persetujuannya atau kesepakatannya, jika ia memang menghendaki apa yang ia sepakati. Lalu ada pihak yang dinamakan offerte, yaitu pihak yang menawarkan tawaran. Dan terakhir ada akseptasi, yaitu pihak yang menerima penawaran. Sebagai contoh, sepakat untuk melakukan jual beli tanah, harganya berapa, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya. Kemudian, dari perjanjian yang kita buat dapat juga mengandung sebuah cacat hukum apabila terdapat paksaan, yaitu duang, yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu, paksaan juga dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. Penipuan atau bedrock adalah tindakan tipu muslihat. Menurut pasal 1328 KUH Perdata, dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan, gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan, serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan atau sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan, karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka. Selain itu, tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami, bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 unsur, yaitu pertama, merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda. Yang kedua, sebelum perjanjian tersebut dibuat. Yang ketiga, dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian. Dan yang terakhir, yang keempat, tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Selanjutnya, syarat sah perjanjian nomor 2 adalah kecakapan untuk mengadakan perikatan. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan, perikatan atau perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja. Kemudian, pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap
untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Dan yang kedua adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Dan yang ketiga adalah orang-orang perempuan dalam pernikahan. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2, maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum. Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Maksudnya di sini dalam membuat suatu perjanjian, apapun yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Pada pasal 1333 KUH Perdata, ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat pokok suatu benda atau disebut dengan zat yang paling sedikit dapat diketahui jenisnya. Jadi ada dua perihal dalam sebuah perjanjian. Yang pertama adalah suatu perjanjian harus memuat pokok persoalan. Maksudnya di sini dalam membuat suatu perjanjian, objek perjanjian yang dimaksud tidak hanya berupa barang atau benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Perihal yang kedua adalah suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau disebut dengan certainty of terms yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak. KUH Perdata juga menyebutkan bahwa barang atau benda dalam sebuah perjanjian itu tidak harus disebutkan, asalkan bisa dihitung dan ditentukan. Misalkan saja mengenai perjanjian mengenai panen padi dari sawah sebesar 1 hektar dalam tahun berikutnya adalah sah. Syarat yang terakhir yaitu kausa atau sebab hukum yang halal. Kausa yang diterjemahkan dari kata orzak, Belanda, atau kausa dari bahasa Latin. Bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Alasan kausa menjadi terlarang adalah ketika memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai ataupun ketertiban umum. Contohnya, melakukan perjanjian jual-beli barang haram narkotika atau perjanjian perdagangan orang atau manusia dan sebagainya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Jika ada sebab terlarang dalam perjanjian, apakah bisa dipidana? Pada pasal 1254 KUH Perdata disebutkan, semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. Misalkan, dapat kita gambarkan apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut memiliki kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya, penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli melakukan pembelian pisau untuk membunuh orang dengan pisaunya. Di sini, tidak ada kausa hukum yang halal. Sekian penjelasan isi pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dari penjelasan yang kami berikan. Terima kasih sudah menonton. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.